Kami mengucap syukur kehadiran-Mu itu adalah anugerah buat kami. Dan ketika Engkau hadir, maka segala-galanya akan menjadi baik. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaan. jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku.
Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk waktu yang indah ini. Sebentar kami akan buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Bapa, firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Wow, luar biasa. Senang sekali boleh melihat wajah Bapak Ibu semua ya, yang sumringah, segar. Apalagi nih Pak Henry Wijoyo kayak baru keluar dari lemari es. Luar biasa, segar banget ya. Nah, hari ini Rabu 21 Februari 2024. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Sakaria pasal 8 ayat 23. Sakaria pasal 8 ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan, 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam, pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sakaria pasal 8 ayat 23, ini kerinduan saya, sudah lama saya berdoa, agar ini dialami oleh setiap kita, ya, dialami oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga paling tidak ada 10 orang dikatakan di sini yang memegang kuat punca jubah setiap kita. Dan kemudian orang itu bilang begini, aku mau pergi ikut kamu. Kamu ke kiri, aku mau ikut. Kamu ke kanan, aku ikut ke kanan. Kamu ke depan, aku ikut ke depan. Kamu ke atas, aku mau ikut kamu ke atas. Mengapa ada orang yang mau ikut kita? Sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Jadi kata kuncinya yaitu di dalam penyertaan Allah. Nah, kalau kita renungkan pasal Sakaria pasal 8 ayat 23, orang yang disertai Allah itu bisa kelihatan loh Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi bisa dilihat oleh orang lain.
Sehingga karena bisa dilihat, maka orang-orang itu kemudian tertarik untuk mengikuti kita. Kalau Bapak Ibu sekalian dengan teliti mempelajari misalnya di kitab Daniel, ya, dikatakan di situ bahwa Daniel dipenuhi dengan roh yang luar biasa, yaitu dipenuhi dengan roh Allah. Lawang namanya roh Bapak Ibu sekalian kan nggak kelihatan, ya kan? Tetapi waktu Daniel dipenuhi oleh roh Allah, bahkan raja Bapak Ibu sekalian ya, yang ada di dalam pemerintahan Babilonia itu, mereka bisa melihat Daniel dipenuhi dengan roh Allah, maka kemudian Daniel diangkat, diberi kedudukan yang tinggi. Padahal Daniel itu adalah seorang anak muda yang masih sangat muda dan merupakan tawanan atau buangan orang Israel yang dibuang ke Babel. Ya, jadi dipenuhi dengan roh yang luar biasa, dipenuhi dengan roh Allah, maupun yang disertai oleh Tuhan, itu harus bisa dilihat, dirasakan, didengar oleh orang lain, sehingga kemudian orang-orang itu mau ikut kita. Dengan kata lain begini, Bapak Ibu sekalian, kekristenan itu harus menarik orang, Bapak Ibu sekalian, untuk mengikut kita. Dan di dalam kitab Yohanes dikatakan kalau Tuhan ditinggikan dari atas muka bumi ini, maka akan menarik banyak orang itu datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang disertai oleh Tuhan, itu salah satu ciri khasnya dari hidupnya itu, orang ini meninggikan dan memuliakan Tuhan. Saya suka memakai istilah dari buahnya kelihatan pohonnya. Dari buahnya ketahuan pohonnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, orang yang dipenuhi dengan roh yang luar biasa atau orang yang disertai oleh Tuhan, itu bukannya mereka kemudian nggak ngalami masalah. Kita tahu Daniel dengan kisahnya yang hebat, yaitu bagaimana dia dimasukkan ke gua singa. Ini bagi Bapak Ibu yang ada di East Coast atau di Amerika, ya, bulan Maret ini Sight and Sound yang ada di Lancaster, Pennsylvania, itu akan memulai penampilan perdananya dalam opera, musik opera, ya, dengan judul Daniel, Bapak Ibu sekalian, ya. Bisa ancang-ancang nih Bapak Ibu luangkan waktu untuk nonton itu Daniel, ya. Nah, kembali kepada apa yang saya sampaikan. Daniel dimasukkan ke gua singa, padahal dia disertai oleh Tuhan. Kemudian kita lihat Yusuf di dalam kitab Kejadian, ya, berkali-kali ditulis itu bahwa Tuhan menyertai Yusuf, ya. Tuhan tuh menyertai Yusuf, tapi Yusuf kok bisa dijual ya jadi budak, ya kan? Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf itu bisa difitnah oleh istrinya Potifar. Jadi orang yang disertai Tuhan, ya, itu tidak akan lepas dari fitnah-fitnah. Ya, jadi kalau kita kemudian ada orang yang memfitnah kita, kita coba lihat introspeksi di dalam diri kita. Jangan buru-buru marah, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kalau memang ada kesalahan di dalam hidup kita, ya merendahkan diri di hadapan Tuhan, akui dan tinggalkan, ya. Tapi kalau kita baik-baik saja, kemudian orang memfitnah kita, seperti pepatah Indonesia, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya, akibat daripada difitnah oleh istri Potifar, Yusuf, ya, yang disertai oleh Tuhan dimasukkan dalam penjara. Coba Bapak Ibu sekalian, ya. Yusuf yang disertai oleh Tuhan dijual oleh saudara-saudaranya jadi budak, kemudian dimasukkan penjara. Mana penyertaan Tuhan? Mana penyertaan Tuhan? Ada berapa banyak anak Tuhan kemudian berkata seperti itu, ya.
Tahun 2024 sekali lagi bukanlah tahun yang mudah. Ada krisis ekonomi, krisis politik, ya, krisis moral, ya, di mana-mana terjadi Bapak Ibu sekalian, dan kita tidak bisa menghindari seperti itu. Tetapi Tuhan itu kalau menyertai kita Bapak Ibu sekalian, badainya boleh besar, krisisnya boleh hebat Bapak Ibu sekalian, tetapi ujung-ujungnya, ya kan, akhir dari semua kisah itu, ya, kata Alkitab itu indah pada waktunya. Orang Surabaya bilang begini, Tuhan kok dilawan, ya. Kalau kita lihat bagaimana Daniel, ya kan, Daniel itu di Babel tuh rajanya ganti 4 kali Bapak Ibu sekalian. Tetapi Daniel tetap jadi orang yang hebat di Babel itu, ya. Kemudian Yusuf, ya, dia disertai oleh Tuhan, ya. Dan kita lihat bagaimana hidupnya diangkat oleh Tuhan menjadi penguasa di Mesir, ya. Babel adalah negeri buangan, Mesir juga tempat buangan bagi Yusuf. Dan hari ini saya nggak tahu mau menggambarkan Bapak Ibu yang ada di Amerika secara khusus, ya. Kita ini bukan buangan lah ya, kok nggak enak pakai buangan. Kita orang asing di Amerika Serikat, termasuk yang ada di Indonesia. Kita juga orang asing, karena kewargaan negara kita sesungguhnya yang percaya kepada Tuhan adalah kewarganegaraan sorgawi. Ya, jadi kita orang asing di bumi ini, tetapi Bapak Ibu sekalian penting sekali untuk disertai oleh Tuhan. Ya, nah, seorang yang disertai Tuhan itu dia akan menjumpai banyak hal yang luar biasa. Ya, tadi yang luar biasa yang saya sampaikan yang pertama itu kan masalah yang luar biasa. Itu negatif, Bapak Ibu sekalian. Tapi hal yang luar biasa di dalam hal yang positif akan mengalami banyak mujizat, Bapak Ibu sekalian. Bersama dengan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Makin besar masalahnya, makin besar mujizatnya. Ya. Yang kedua, orang yang disertai Tuhan, waktu ada masalah, dia nggak menyerah. Dia nggak give up, Bapak Ibu sekalian. Tapi dia berani menghadapi masalah. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego, anak muda ini, Bapak Ibu sekalian, dia nggak punya salah apa-apa. Salahnya cuma dia fanatik, ya, cinta Tuhan mati-matian. Ya. Akibatnya dia dimasukkan ke dapur perapian yang menyala-nyala sampai 7 kali panasnya, ya, daripada biasanya. Sadrak, Mesak, Abednego, dia nggak mau murtad, Bapak Ibu sekalian. Dia nggak mau menyangkal Tuhan. Keluar dari mulutnya Sadrak, Mesak, Abednego satu pernyataan yang luar biasa. Kalau Tuhan itu mau menolong aku, ya, dia pasti keluarkan aku. Tuhan pasti lepaskan aku dari dapur perapian yang menyala-nyala ini. Tetapi kalau Tuhan tidak mau melepaskan aku, sekali-kali aku nggak mau menyangkal Tuhan. Ya, sekali Yesus, tetap Yesus, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya nggak tahu apa yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian, ya. Sekali lagi, jangan pernah lari dari masalah yang kita hadapi. Kita harus hadapi bersama dengan Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego dikeluarkan dari dapur perapian yang menyala-nyala, seperti Daniel dikeluarkan dari gua singa, seperti Yusuf dikeluarkan dari penjara, dan kemudian bertahta menjadi penguasa di Mesir. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu ketika ngadepin masalah, mungkin hari ini kepala kita tertunduk,
Tapi saya berdoa supaya kepala Bapak Ibu kalian bisa menjadi tegak, ratapan itu berubah menjadi tari-tarian. Air mata duka cita menjadi air mata sukacita. Sebab apa? Sebab Tuhan yang memberikan kemenangan kepada setiap kita. Ya. Nah, orang yang disertai oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dia nggak petentang-petenteng, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau di dunia ini kita lihat ya, ada orang-orang kemudian disertai oleh apa itu? Disertai oleh pejabat tinggi atau orang berkuasa, ya, orang yang hebat. Seringkali kita jumpai orang ini kemudian jadi petentang-petenteng. Kayak nggak bisa mati gitu, Bapak Ibu sekalian. Bahasa rohaninya jadi sombong, jadi congkak, jadi angkuh. Ya. Sekali lagi, orang zaman sekarang bilang gini, kayak nggak bisa mati aja. Ya. Jadi ciri khas orang yang disertai Tuhan, itu dia akan menjadi orang yang rendah hati. Ya. Dan selanjutnya, orang yang disertai oleh Tuhan, tadi saya sudah sampaikan, dia diberkati. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal berkat, itu bukan hanya untuk dinikmati kita semata-mata, tapi Tuhan memberkati kita agar supaya berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa disalurkan kepada orang lain. Dengan kata lain, kita ini jangan jadi laut mati, tapi jadilah laut Galilea. Laut mati, tidak ada kehidupan di dalam laut, juga tanam-tanaman tidak bisa hidup di laut mati, tetapi di Danau Galilea itu banyak kehidupan dan pohon-pohon semua bisa hidup di Danau Galilea. Jadi Tuhan menyertai kita sehingga Tuhan memberkati kita agar hidup kita ini menjadi berkat. Nah, di tengah-tengah apa yang sedang terjadi di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, saya kepingin Bapak Ibu semuanya ini menjadi anak-anak Tuhan yang militan, menjadi anak-anak Tuhan yang disertai oleh Tuhan. Sehingga tahun 2024 ini kita juga menuai banyak jiwa-jiwa. Karena itu paling sedikit ya, ini ada berapa orang nih, ya kan? Ini paling sedikit ada 10 orang memegang punca jubah kita. Bahkan dikatakan dari berbagai bangsa. Dan dia bilang, aku mau ikut Puji. Aku mau ikut Pak Henry Wijoyo. Aku mau ikut Aiknon. Ya kan? Aku mau ikut Oelan. Aku mau ikut setiap kita yang ada di tempat ini. Sebab aku telah melihat Tuhan menyertai kamu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo Bapak Ibu sekalian ya, kita semua mulai periksa hati kita. Adakah hari-hari ini kita sedang jauh daripada Tuhan ya? Mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Hati kita mulai difokuskan kembali kepada Tuhan. Dan kita mulai juga mengandalkan Tuhan di semua aspek kehidupan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, orang-orang di sekitar kita akan melihat kita. Dan mereka mau menjadi pengikut Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Materkan ya Aba ya Bapa untuk setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Kami memberkati setiap anak-anak-Mu, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami mau Tuhan mengasihi Engkau kembali kepada kasih yang mula-mula. Roh kami mau on fire, menyala-nyala kembali kepadamu. Sehingga ketika kami mengalami sesuatu di dalam kehidupan ini, tekanan, masalah, tidak ada seorang pun di antara kami yang mundur. Kami mau berani menghadapinya bersama dengan Engkau. Dan kami tahu Tuhan, ujung daripada semuanya ini, akhir daripada semuanya ini, pasti happy ending.
Sehingga dengan demikian kekristenan menjadi kekristenan yang menarik. Sebab orang-orang boleh melihat Tuhan menyertai kami. Tuhan menyertai kami di dalam keluarga rumah tangga kami. Tuhan menyertai kami di dalam usaha dan pekerjaan kami. Tuhan menyertai kami kemana saja kami keluar dan masuk. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.